Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah finnar. Amma ba'd, insyaallah kita akan memulai kajian kitab Bulughul Maram, yang mana ini adalah salah satu kitab populer baik di Indonesia ataupun di seluruh negeri Islam dalam mempelajari hadis-hadis hukum. Yang mana kitab seperti ini atau genre atau bidang ini menggabungkan dua, yaitu ilmu hadis dan ilmu fiqih. Ilmu hadis dan ilmu fiqih. Ilmu hadis karena yang dipelajari adalah hadis-hadis, sedangkan fikih karena dipelajari adalah hukum-hukum fikih. Bismillah. Maka insyaallah taala dengan adanya kitab yang telah antum pegang masing-masing, insyaallah ini membuat pembelajaran itu lebih terarah, lebih dalam, lebih bisa dimurajaah kembali dan lebih bersungguh terhadapnya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala membantu kita dan menolong kita dalam mempelajari apa-apa yang ada di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Penulisnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir 773 dan wafat 852 Hijriah. Kalau kita ke halaman nomor 5 dengan angka Romawi, kita dapatkan biografi penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad, yang populer dengan nama Ibnu Hajar. Dan Hajar ini adalah salah satu nama dari nenek moyang beliau, yaitu Ahmad bin Ali. Jadi bukan nama kakeknya, melainkan kakeknya moyang. Al-Kinani karena Kinan salah satu kabilah di Mesir. Ya, maka Mesir itu disebut juga negeri Kinan. Al-Asqalani itu salah satu kota di pesisir Syam dan termasuk daerah Palestina. Namun Ibnu Hajar ini terlahir di Mesir. Ya. Dan beliau dalam fiqih bermadzhab Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar, kalau kita merujuk ke biografinya sebagaimana disebutkan dalam awal di kitab terjemahan ini, memiliki perjalanan dalam mencari hadis dan ilmu. Kalau misalnya disebutkan guru-gurunya itu ratusan guru, ya, bahkan ada hikayat gurunya ya mencapai sekitar 630-an syekh. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Kalau misalnya antum ngaji sama satu orang ustadz doang misalnya, atau dua orang ustadz, misal ana dan juga salah satu ustadz di sini yang mengajar bahasa Arab, berarti baru 2 guru. Ya. Adapun kalau Ibnu Hajar 630 guru, sekitar itu atau lebih. Itu yang terketahui. Belum lagi kalau misalnya hanya menyimak saja, apakah itu pantas disebut gurunya atau tidak. Walaupun secara bahasa sebagian ulama mengatakan man 'allamani
harfan wahidan minal ulum fahuwa syaikhi. Barang siapa yang mengajarkan kepada mengajarkan kepada saya satu huruf dari ilmu, maka dialah guru saya. Tetapi secara uruf di antara penuntut ilmu dan ulama tidak layak seseorang menyebut fulan syaikhi atau fulan adalah guru saya, kecuali jika antum bermumarasah, bermulazamah, dan rutin menghadiri majelisnya. Ya. Walaupun secara praktik siapapun yang mengajarkan antum itu adalah guru antum memang. Tetapi agar tidak terjadi tadlis dan distorsi serta salah faham sebagian orang, maka kebiasaan di antara ulama tidak akan menyebut fulan syaikhi kecuali kalau dia bermulazamah dengannya. Kecuali dalam ilmu hadis yang boleh jadi seseorang menerima riwayat walaupun satu hadis dari seorang syekh, maka itu pantas dalam biografinya disebutkan di antara syekh fulan adalah fulan, boleh. Ya. Namun untuk keumuman ilmu terlebih zaman sekarang, maka ketika antum tidak bermulazamah atau tidak ikutan secara rutin terhadap seorang syekh, maka belum pantas antum mengatakan fulan adalah syekh saya, fulan adalah guru saya. Begitu ikhwan. Misalkan antum cuma hadir di kajian tematik tabligh akbar Ustadz Kibar fulan, maka sungguh orang yang rajin menyimak versi YouTube di tiap hari tentang Ustadz fulan itu lebih layak menyebut fulan adalah guru saya dibandingkan dengan orang yang hadir di kajian tematik sekali kemudian mengklaim fulan adalah guru saya. Faham enggak di sini, ikhwan? Karena ibrahnya itu, pertama ibrahnya memang duduk di majelis. Itu yang paling pertama. Namun yang kedua jangan dilupakan, yaitu memang rutin menyimak terhadapnya itu, sehingga kita mengetahui benar tariqah dan manhaj guru kita itu gitu. Adapun kalau cuma sekali saja hadir dan habis itu tidak pernah bahkan bertaubat darinya, bahkan enggak mau lagi dengar menyimak kajian Ustadz fulan, kemudian suatu saat ketika mau nikah terus nulis CV berguru pada siapa? Ustadz fulan. Banyak gak kayak gitu? Oke, kalau misalnya dalam CV kan kadang disebutkan manhajnya apa? Sunnah misalnya. Kemudian kajian yang diikuti, kalau tulisnya kajian Ustadz fulan, oke, nggak masalah. Tapi kalau dia mengatakan kajian yang diikuti, saya adalah muridnya Ustadz fulan, padahal cuma ikut hadir kajian tematik, ini namanya tadlis atau talbis atau semisalnya, atau khida', menipu. Karena orang akan menganggap bahwasanya antum muridnya, berarti antum bermulazamah dengannya, imma secara formal atau di kajian-kajian durus rutinan seperti di sini. Begitu, maka nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya seperti antum kajian di sini rutin dengan anak setiap pekan, maka boleh antum ketika mengatakan antum belajar dari siapa, belajar sama siapa, bilang dari anu belajar, anu muridnya Ustaz Hasan. Nggak apa-apa itu, karena rutin. Adapun kalau sekali itu pun tidur, udah gitu QC 2 kali lagi izinnya, maka yang seperti ini ya enggak pantas bilang ana muridnya Ustaz fulan. Tapi kalau bilang ana menyimak kajian Ustaz fulan, itu boleh. Karena lafal beliau guru saya adalah muridnya, itu mengindikasikan, membuat orang menggambar bahwasanya antum memang orang spesial dan ustadz kenal sama antum. Minimal antum rutin gitu loh. Ya. Taib, gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar, syekhnya Al-Hafidh Ibnu Hajar dari segi ilmu hadis sampai 630-an lebih. Ya, kita melengkap masalah biografi beliau, karena sebenarnya bisa antum baca sendiri masing-masing secara mandiri tentang karya beliau, biografi beliau yang panjang sekali, masya Allah disebutkan sini. Ya, kita menuju ke muqaddimah di halaman 15, di halaman 15. Oke. Dan ini ana ucapkan jazakumullah khairal jaza Pak Andik dan juga Mas Arif dan rekan-rekan yang mengakomodir
operasional kegiatan durus ilmiah fiqhiyah kitab Bulughul Maram ini. Jazakumullahu khairal jaza, dan antum semua jazakumullahu khairal jaza, dan ana berharap kepada Allah semoga bisa istiqamah. Kalau misalnya sampai khatam, kira-kira target kita 10 tahun insyaallah. Bisa insyaallah? Insyaallah. 10 tahun ana udah berapa usia ketika itu ya? Udah putih semua mungkin jenggotnya ya. 10 tahun ya, bismillah lah. Atau diringkaslah menjadi 9,5 tahun insyaallah. Ya siap ya. Mungkin wajah-wajah akan berubah, ada yang resign, ada yang, tapi ana harap tetap stay di sini karena kenikmatan ini mungkin tidak antum temukan di perusahaan lain. Maka semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha kita semua di bidang dunia untuk menggapai akhirat. Amin. Taib muqaddimah Ibnu Hajar rahimahullah. Sebenarnya pengen ada qari. Antum bisa jadi qari? Mas Aga bisa membaca untuk terjemah muqaddimahnya halaman 15. Suara lantang, siapa yang punya suara lantang sini? Yang kalau main futsal suka teriak siapa? Gitu biar Mas Aga bisa? Agak keras suara bisa? Fadhal, bismillah. Dari Bismillahirrahmanirrahim muqaddimah Ibnu Hajar. Antum dari mana kata sesungguhnya? Anda enggak menemukan itu. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ada kata sesungguhnya di situ? Halaman 15 Mas Bro. Oh, ya, taib. Oh, sebeda ya. Muqaddimah Ibnu Hajar, fadhal. Sallallahu serta sanak keluarga dan para sahabat beliau yang meniti jalan untuk membela agamanya dengan tepat, juga kepada para pengikut mereka yang mewarisi ilmu mereka, karena para ulama adalah waris para nabi. Alangkah mulianya mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. Baik, sampai situ dulu. Tapi ini khutbatul hajah yang ringkas, dan kemudian dalam muqaddimah beliau rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya ulama warathatul anbiya, dan itu iqtibas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak dirham, melainkan mewariskan ilmu untuk diamalkan. Maka itu makna dari ulama pewaris nabi. Kemudian alangkah mulianya mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. Ya, baik Nabi SAW maupun para ulama, mereka mulia semua. Taib, amma ba'd, fadhal. Antum yang baca? Baik, fadhal. Amma ba'du, ini adalah sebuah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan masalah hukum syariat, yang saya susun dengan sangat baik agar orang yang menghafalnya menjadi orang yang unggul di antara kawan-kawannya. Murid pemula bisa meminta tolong kepadanya, dan orang yang cinta ilmu serta ingin mendalaminya membutuhkannya. Dan di akhir setiap hadis saya menjelaskan para imam yang mengeluarkannya dengan tujuan untuk menasihati umat. Langsung. Maka yang dimaksud dengan diriwayatkan oleh imam yang 7 adalah Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sedangkan maksud diriwayatkan oleh imam yang 6 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali Imam Ahmad. Maksud diriwayatkannya oleh imam yang 5 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali Al-Bukhari dan Muslim. Dan terkadang saya mengatakan imam yang 4 dan Ahmad. Maksud diriwayatkan oleh imam yang 4 adalah para imam hadis yang disebut di atas kecuali 3 imam. Yang pertama, maksud diriwayatkan oleh imam yang 3 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali 3 orang yang pertama dan yang terakhir. Maksud diriwayatkan oleh
muttafaq alaih ada Al-Bukhari dan Muslim, dan terkadang saya tidak menyebutkan ahli hadis yang lain bersama mereka berdua. Yang selain semua imam itu, maka ia dijelaskan oleh penulis tentang periwayatannya. Lalu saya menamakan kitab ini dengan Bulughul Al-Maram min Adillah Al-Ahkam. Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kami ketahui sebagai hukuman atas kami, dan agar menganugerahkan kepada kita suatu amal perbuatan yang membuatnya Subhanahu wa taala diridhoi. Apa? Dia apa? Perbuatan yang membuatnya ridho. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan metodologi beliau dalam menyebutkan perawi terhadap setiap hadis yang beliau terbitkan di Bulughul Maram ini. Kadang beliau menyebutkan rawahu as-sab'ah, rawahu al-khamsah, as-sittah, rawahu al-khamsah, rawahu al-arba'ah. Ya. Kadang rawahu al-arba'ah wa Ahmad. Kadang rawahu al-arba'ah, rawahu al-thalathah, rawahu muttafaq atau disebut muttafaq alaih gitu. Jadi telah meriwayatkannya 7, telah meriwayatkannya 6, telah meriwayatkannya dan seterusnya. Itu akan antum dapatkan nanti insyaallah di kitab ini insyaallah. Ya istilah-istilah ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh ini. Nah, ketika antum dapatkan setelah hadis kemudian ada rawahu as-sab'ah, maka siapa mereka? Harus sesuai urutan yang disebutkan di sini. Imam Ahmad. Oke, kemudian Al-Bukhari, kemudian Muslim, Abu Daud, An-Nasai, kemudian Al-Jaizi, At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Rawahu sab'ah. Didahului oleh Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini dari semua ini paling awal. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Bukhari 256, Imam Muslim 261. Yang paling akhir wafat dari 7 ini Imam Nasai paling akhir. Adapun Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah serupa tahun wafatnya. Kemudian Tirmidzi, kemudian Nasai. Kalau dari segi mana yang lebih dulu, Imam Ahmad, dari segi sejarah, dari segi timeline, Imam Ahmad lebih dulu. Kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah, ya, dan kemudian Abu Daud dan Tirmidzi, dan yang paling terakhir An-Nasai. Namun dari segi kesahihan, dari segi sihhatul hadis, Bukhari, Muslim, Nasai. Nasai ini dari semua ini Imam Ahmad kitabnya disebut kitab Musnad. Ya, Musnad. Bukhari dan Muslim kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun yang 4 ini disebut kitab apa? Kitab Sunan. Oke, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Kecuali kitab At-Tirmidzi, dia juga disebut kitab Jami', karena namanya Jami' At-Tirmidzi juga. Ya begitu. Tapi lebih populer Sunan. Maka ini Musnad, Sahih dan Sunan. Kenapa disebut Musnad? Karena urutan dalam Musnad Imam Ahmad itu berdasarkan urutan musnadnya, yaitu urutan sahabatnya. Dimulai dari yang paling terbaik dari sahabat, yaitu yang pertama dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Bakar As-Siddiq, maka isinya hadis Abu Bakar semua. Kemudian Musnad Umar Al-Khattab, isinya hadisnya Umar. Kemudian Musnad Utsman bin Affan dan Musnad Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya Musnad sisanya dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka begitu urutannya. Jadi babnya itu per individu.
Itu beda, itu disebut kitab namanya apa? Musnad. Itu namanya kitab musnad. Ya. Seperti Musnad Asy-Syafi'i dan lainnya. Adapun kitab disebut sahih, maka itu adalah kitab sahih adalah kitab yang ditulis oleh ulama ahli hadis. Maksud kitab hadis yang ditulis oleh ulama ahli hadis dengan kriteria yang dianggap oleh penulisnya sebagai sahih seluruh dari hadis tersebut. Kriterianya dianggap oleh penulisnya ini semua hadisnya sahih absolutely bagi penulisnya. Contohnya Sahih Bukhari. Karena Al-Bukhari memiliki kriteria yang ketat sekali dalam kitab Sahih Bukhari sehingga seluruh hadisnya beliau anggap sahih semua. Begitu juga dengan Sahih Muslim. Walaupun sebenarnya nama lebih detailnya itu panjang namanya, tetapi dikenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Sahih Ibnu Hibban. Itu Ibnu Hibban, beliau memiliki kitab Sahih Ibnu Hibban yang beliau anggap bahwasanya apa yang ada dalam kitabnya ini semua sahih bagi beliau. Namun yang sahih adalah tidak. Lebih-lebih Ibnu Hibban dinilai oleh para ahli hadis beliau termasuk mutasahil fil jarhi wa ta'dil. Beliau bermudah-mudah dalam masalah menjarah orang atau dalam masalah merekomendasikan orang, perawi maksudnya. Makanya kitab sahih beliau memiliki beberapa kandungan hadis-hadis dhaif dinilai oleh para ulama. Maka meskipun nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban, tapi tidak dikategorikan sama dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada Imam Al-Hakim, gurunya Al-Baihaqi rahimahullah, yang mana Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, yaitu beliau ingin menambahkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun menurut Al-Hakim ini bahwasanya kitab ini, bahwasanya hadis-hadis yang di kitab ini semua adalah hadis yang sesuai kriteria pensyaratan Sahih Bukhari dan Muslim, namun tidak ada di kedua kitab tersebut. Maka beliau kumpulkan dan beliau masukkan dalam kitab Al-Mustadrak namanya, ala Sahihain. Antum paham gak apa yang anda omongin barusan? Ya pokoknya gitulah, paham gak paham terima aja lah. Ya, Mustadrak ala Sahihain. Tapi tidak masuk sini. Jadi ada musnad, ada sahih. Sahih tadi apa? Kitab hadis yang ditulis oleh penulisnya dengan kriteria menurut penulisnya semuanya itu sahih. Itu singkatnya begitu. Adapun sunan, yaitu sebenarnya semua dari kitab ini kitab sunan. Semua dari kitab ini kitab sunan, yaitu kitab yang mencakup sunnah Nabi SAW. Namun kitab sunan ini lebih dominan biasanya ditulis lebih condong ke abwab fiqhiyah, yaitu ke bab menurut penjudulan atau babnya itu mengikuti urutan bab-bab fiqih. Makanya rata-rata dimulai dari kitab yaitu at-taharah, kemudian kitab apa? Salat dan seperti itu. Ya, sama seperti Bulughul Maram. Tapi Bulughul Maram disebut bukan kitab sunan, bukan. Kenapa? Karena tidak bersanad dari segi setiap hadisnya. Melainkan diringkas, dipotong oleh Ibnu Hajar langsung ke intisarinya dan perawi dari sahabatnya, itu aja. Nah, kalau kitab sunan ini dengan sanad. Adapun kitab Bulughul Maram ini masuknya ke genre kitab apa? Hadis al-hukum atau ahadits al-ahkam, hadis-hadis hukum. Itu. Ini kitab ini hadis hukum, bukan kitab sahih, bukan kitab musnad, bukan kitab sunan, tapi sebutnya hadis. Kitab hadis apa? Hadis hukum, menjama' antara ilmu hadis dan fiqih. Begitu. Tapi tanpa sanad dari dalam setiap hadisnya. Kitab yang seperti Bulughul Maram di antaranya adalah Umdatul Ahkam. Dan juga ada juga kitab Al-Muntaqa karya Majruddin Ibnu Taimiyah, karya kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ya begitu ya ikhwan. Oke, kalau misalnya Ibnu Hajar mengatakan rawahu sab'ah, maka mereka semua yang. Kalau antum pernah dengar Kutubut Tis'ah, maka kitab yang 9, maka 7 tambah 2 lagi, yaitu Ad-Darimi dan juga Malik. Kitab Sunan Ad-Darimi dan juga Muwatta'nya Imam Malik, jadi 9. Taib, sampai situ aja. Kemudian ada disebut rawahu as-sab'ah. Rawahu as-sittah. Ketika rawahu as-sittah, maka siapa aja? Mereka semua ini.
yang disebut kutubus sittah. Imam Ahmad gak masuk. Itu kalau rawahu as-sittah, yaitu diriwayatkan oleh imam yang 6. Kalau disebut rawahu al-khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, maka siapa? Imam Ahmad masuk gak? Masuk. Ini tidak, ini tidak. Ini ya. Oke, mafhum am la? Paham gak? Kemudian kalau misalnya kadang ini ditakbirkan rawahu al-arba'ah wa Ahmad. Rawahu al-arba'ah wa Ahmad. Kadang begitu. Ada dua metode beliau menyebutkan untuk yang ini. Kadang beliau menyebut rawahul khamsah atau rawahu al-arba'ah wa Ahmad. Begitu. Kemudian kalau misalnya beliau mengatakan rawahu al-arba'ah, yaitu siapa? Semua imam kecuali 3 di atas. Berarti rawahu al-arba'ah ini adalah ashabus sunan. Ya. Maka ini enggak masuk. Melainkan yaitu penulis kitab-kitab sunan. Rawahu al-arba'ah. Begitu ya? Kalau misalnya beliau mengatakan rawahu ats-tsalatsah, maka ya maksudnya adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali 3 orang yang pertama dan yang terakhir. Enggak cukup ya? Kalau rawahu ats-tsalatsah, maka siapa? Sama seperti ini. Siapa nih yang jadi ats-tsalatsah? Kecuali yang 3 orang yang pertama dan terakhir. 3 orang pertama enggak, dan terakhir. Maka itu riwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Gimana, paham enggak? Jangan antum anggap susah, gampang kok, ini udah digambarin kayak gini gampang. Ana aja paham kok, masa antum enggak? Iya. Kalau misalnya diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ini mudah jelas. Siapa perawinya? Bukhari Muslim, selesai. Dan terkadang saya tidak menyebutkan ahli hadis yang lain bersama mereka berdua. Dah, al-muhim begitu. Jadi kitabnya namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, nanti antum silakan foto ini atau nanti lihat di video, ya, karena ini juga bermanfaat untuk melanjutkan perjalanan kita di kitab ini insyaallah. Baik, kita mulai dari Kitabut Taharah bab al-miyah. Kitabut Taharah bab al-miyah. Kitab at-taharah bab air. Sebelumnya Anda akan membahas tentang taharah terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam hadis, kita membahas taharah. Apa itu taharah? Ini hapus kan nih? Atasnya aja. Hapus ya? Anda malas diri, kawan. Enggak maksudnya daripada ada diri terus di atas, mendingan ini dihapus. Foto? Ayo. Foto ini. Zaman sekarang, anak muda zaman sekarang kayak gitu. Nulis kagak, foto iya. Mau dijewer sama Pak Andik. Gak usah Pak, kalau sebiaran aja Pak. Enggak. Masya Allah. Ya. Oh iya gitu ya. Seperti itu aja. Enggak, itu nanti next time aja, nanti aja. Ini fix gini aja. Ntar di video kelihatan, wah lagi di ini enggak, biar aja. Coba lompat. Ya udah kelas ini ya. Baik. Kita lanjutkan ke at-taharah. Kita punya istilah sekarang at-taharah. Kedengeran nggak di sini di streaming? Ya. Kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Kurang? Kecil? Gini aja. Bisa nggak? Tolong.
Awas. Wes. Nah, gini lebih enak. Baik. Ada at-taharah. Ya, apa itu taharah? Apa itu taharah? Taharah itu adalah irtifa'u al-hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Ini taharah. Jadi taharah adalah, tapi ini udah bagus sih seperti ini, jadi nggak perlu pindah-pindah ini. Maksudnya ketika mau nulis langsung kayak gini lebih enak sih, ini udah enak. Yang penting tinggal dihapus dengan ini aja lebih. Ini udah cukup kok. Jadi taharah ini definisi taharah. Irtifa'u al-hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Kita harus tahu dulu definisi ini supaya kedepannya kita ngerti. Ya, kita ngerti. Kalau definisi ini kita nggak paham, kedepannya susah. Ya, baik. Jadi taharah ada irtifa'u al-hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Ada dua berarti sini. Taharah itu irtifa'ul hadath atau zawal al-khabath. Begitu. Apa artinya? Enggak ada di buku. Iya, enggak ada. Ini dari ana, ngarang sendiri ana, ngarang. Enggak lah, kita sungguh-sungguh ya. Kalau ngarang antum enggak bakal percaya nanti. Irtifa'ul hadath, terangkatnya hadath dan atau yang semakna dengannya. Ya. Yang kedua, zawal al-khabath. Zawal al-khabath. Sekarang kita harus tahu makna dari hadath dan harus tahu makna dari khabath. Irtifa artinya terangkat, terangkat dengan adanya kesengajaan. Nah, apa itu hadath? Perlu tahu juga. Apa itu hadath? Ini makanya kita belajar istilah-istilah juga. Kita belajar istilah. Tolong nanti antum dokumentasikan masing-masing antum, terserah siapa atau semuanya mungkin. Khususkan lembaran-lembaran di buku antum untuk vocabulary atau untuk definisi. Jadi catatan untuk definisi itu dipisahkan dengan catatan faedah lainnya. Nanti ketika terkumpul misalnya antum punya satu buku, setengahnya buat faedah, setengahnya buat khusus definisi. Nanti mungkin dalam satu kajian bisa aja antum akan mendapatkan 3 definisi dari sebuah kata. Definisi itu sangat penting untuk tasawur, penggambaran masalah. Kalau definisi aja antum nggak ngerti atau masalah nggak ngerti, antum nggak bisa lanjut. Dan itu kasus kebanyakan belajar tuh kayak gitu. Nggak kegambar tapi dilanjutin. Ya makin parah jadinya. Hadath itu apa? Hadath itu nanti Anda terjemahin kok semuanya. Wasfun qa'imun bil badan. Ya. Al-mani'. Sekarang kan kita tadi mempelajari taharah adalah terangkatnya hadath dan yang semakna dengan hadath. Ya, taharah adalah terangkatnya hadath dan yang semakna dengan hadath. Ini makna taharah. Kemudian wazawal al-khabath dan hilangnya khabath. Khabath itu najis. Tulis saja. Taharah adalah terangkatnya hadath, ya, dan yang semakna dengan hadath, wa zawal al-khabath yaitu dan
hilangnya najis, itu taharah khalas. Itu adalah taharah. Ini basic karena ini akan berpengaruh, definisi berpengaruh pada 20 sesi berikutnya setelah ini. Seluruh kitab taharah kembali ke definisi ini semuanya, insyaallah. Jadi taharah adalah terangkatnya hadas dan yang semakna dengannya dan hilangnya najis. Hadas itu apa? Itu yang perlu difahami. Hadas itu adalah wasfun qa'imun bil badani al-mani'u an apa? Anis salati wa nahwi. Atau bisa juga bukan wasfun qa'imun, dia pakai al aja. Al-wasf al-qa'im. Hadas adalah, kok nyambung dia? Ya, kecil banget. Ini al-wasfu. Hadas itu sifat. Ingat. Ini yang menunjukkan bedanya hadas dengan najis. Hadas itu sifat, najis itu zat. Ya enggak? Misal pipis, air pipis. Air pipis, air kencing. Air kencing itu hadas atau najis? Najis. Kencing, perbuatan kencing itu hadas atau najis? Ya kan? Biasanya najis itu bisa dilihat kan? Bisa. Hadas? Enggak bisa dilihat. Orang berhadas enggak bisa dilihat. Coba, ada air pipis. Iya, itu pipis kelihatan. Orang habis kencing kelihatan enggak? Enggak lah. Coba, siapa di antara antum habis kencing tadi? Anda enggak tahu. Taib, junub. Junub itu hadas atau najis? Hadas. Ketahuan enggak orang habis junub? Enggak tahu kita. Makanya dia sifat. Wasfun al-wasfu al-qa'im bil badan. Sifat yang terwujud pada badan. Maksudnya badan sih badan manusia. Ya maklum lah, enggak perlu dijelaskan. Sifat yang terwujud pada badan, yang ada pada badan. Oke? Jadi sifat tersebut ada pada badan kita. Itu hadas. Al-mani' yang mencegah. Yang mencegah. Mencegah apa? Mencegah dari salat. Mencegah dari salat dan yang semakna dengan salat. Dan yang semakna dengan salat. Seperti apa yang semakna dengan salat? Atau coba apa? Semakna dengan salat. Tawaf. Maksudnya semakna dari segi apa? Disyaratkan bersuci. Tawaf. Dan memegang mushaf misalnya. Gitu. Oke? Ini yang semakna dengan hadas. Afwan, salah. Irtifa'ul hadas, terangkatnya hadas, oke? Dan yang semakna dengannya, yaitu dengan apa? Semakna dengan hadas, maksudnya di sini bukan yang tadi. Salah, Anda salah dalam menjelaskan. Ya, afwan di sini, afwan. Ada salah wa nahu ya di sini ya maksudnya. Iya, ini benar yang tadi tawaf. Kok Anda kembali ke sini? Ini beda sama ini. Oke, ini maksudnya semakna dengan salat, yaitu apa? Seperti tawaf, megang mushaf. Ini khalas ini hadas. Kita menuju ini. Setelah hadas selesai, taharah merupakan terangkatnya hadas baik dengan wudu, dengan mandi, itu hadas. Atau yang semakna dengannya. Semakna seolah-olah seperti mengangkat hadas, padahal bukan. Contoh apa? Wudu sunnah. Antum tidak berhadas, tapi antum wudu. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Karena agak ngantuk wudu. Apakah ini masuk taharah juga? Masuk taharah enggak? Wudu sunnah, memperbaharui wudu, masuk taharah enggak? Hah? Antum enggak ngerti lah.
Masuk nggak? Bersuci nggak itu namanya? Bersuci. Oh berarti ini kayak bahasa Arabnya masih ini. Kok tadi Anda pas masuk toharoh nggak? Tuh masih bingung. Masuk bersuci ya? Oh masuk bersuci ya. Berarti harus pakai bahasa Indonesia ini berarti. Karena ini masih awal, insya Allah antum masih gagap sedikit. Ini insya Allah lama-lama antum akan terbiasa dengan ini. Mungkin ini baru awal. Antum kira Anda akan menjabarkan definisi dengan bahasa Indonesia? Enggak. Anda akan membiasakan antum untuk biasa ngelihat tulisan Anda yang dibilang jelek, iya dibilang bagus enggak. Ya. Oke. Terbiasa, harus terbiasa gini. Supaya ada peningkatan. Oke, agak berat sebentar, agak berat sekarang. Nanti lama-lama ketika antum melihat kajian-kajian nulis di papan tulis pakai bahasa Indonesia, antum enggak ketagihan lagi. Antum ketagihannya pakai bahasa Arab, yakin, coba lihat aja nanti. Orang yang udah biasa dengan dirosat bahasa Arab dan nulis dengan bahasa Arab, ngelihat kajian-kajian nulisnya pakai bahasa Indonesia, itu enggak interest, enggak tertarik jadinya. Beneran, sejujurnya bukan karena sombong, bukan apa, karena ketika antum sudah ada di stage kedua, level kedua, kemudian antum malah mendekam di level pertama, enggak bakal betah. Karena antum akan pengen ada challenge berikutnya. Di sini insya Allah betah nggak? Insya Allah. Bisa nggak antum mengcapture ini? Bisa nggak mengikuti ini? Bisa. Antum kan lagi belajar bahasa Arab kan selama ini, benar nggak? Iya. Jadi harus direfleksikan ke sini juga gitu loh. Praktek gitu loh. Langsung praktek di kitab. Ya. Wa ma fi ma'nahu, dan apa yang semakna dengan mengangkat hadas. Ana tanya ke antum. Ketika antum sholat maghrib, selesai sholat maghrib, belum berhadas, masih normal, nggak kentut, nggak kencing, nggak apa. Tapi kemudian sholat isya, antum wudu lagi. Apakah itu dalam rangka menghilangkan hadas? Tidak. Maka ini semakna dengan menghilangkan hadas dari gambarnya saja. Tapi niatannya tidak. Oke nggak? Oke. Taib, ana tanya kepada antum, tadi pagi antum junub nggak? Susah juga jawabnya ya. Dimas, junub itu apa? La haula. Antum sudah balik belum? Tapi akilnya nggak ada antum. Junub aja nggak tahu. Orang tuh akil balik, berakal dan balik. Antum akil balik bukan? Balik udah. Akilnya udah belum akilnya? Belum. Allah musta'an. Kok bisa diterima Pak Andi kayak gini, nggak berakal kayak gini? Jadi, aduh susah. Junub nanti aja. Nah, enggak, yang lain. Antum. Enggak, misal ada enggak usah. Nah. Antum junub apa enggak itu urusan antum lah, enggak mau tahu juga nah. Misal antum tadi pagi enggak junub. Terus mandi enggak tadi pagi? Kadzabta. Mandi enggak? Ayo. Mandi. Taib. Mandi itu mandi junub atau bukan? Bukan. Taib mandi. Itu termasuk bersuci atau tidak? Bersuci. Tapi dia menghilangkan hadas enggak? Tidak. Berarti dia masuk di sini wa ma fi ma'nahu. Masuk bersuci juga, tapi dia enggak menghilangkan hadas. Tapi bentuknya seperti mandi junub, mandi gitu. Gitu. Sama seperti wudu yang diperbaharui. Bentuknya wudu, tapi dia tidak menghilangkan hadas. Gimana, sampai sini paham enggak, ikhwan? Mandi di kali misalnya. Masuk enggak fi ma'nahu? Masuk, tapi dia tidak menghilangkan hadas, tapi itu masuk bersuci. Itu. Ya. Oke? Yang berikutnya kedua, termasuk bersuci yaitu wazawal al-khabas. Dan hilangnya najis. Lihat, terangkatnya hadas ini dengan bahasa terangkatnya hadas berarti harus ada yang mengangkat, berarti harus ada niatan. Menghilangkan hadas harus punya niatan. Tapi hilangnya najis, wazawul khabas, hilangnya najis. Ini menunjukkan bahwa najis itu hilang walaupun tanpa niatan, maka sah. Paham gak ikhwan? Najis hilang tanpa niatan manusia, tanpa usaha manusia, itu enggak masalah. Oke. Contoh kalau misalnya di teras rumah antum ada tai kucing. Tai kucing dengan bentuknya seperti itu. Dan kemudian antum pengen buang, pengen antum siram, mager. Dah bodo amat lah. Habis itu geluduk hujan. Hujan menyapu bersih,
lantai teras antum. Antum lihat ternyata sudah tidak ada lagi tai kucing itu, sudah hanyut, terbawa air yang deras. Ya, taib. Antum perhatikan kemudian di tepat di spot tadi ditempel oleh tai kucing. Antum lihat bekasnya udah nggak ada. Udah, karena bekas udah apa namanya? Terhanyutkan. Pertanyaannya, apakah spot itu najis atau tidak? Kenapa tidak? Karena sudah hilang ainun najasahnya. Apakah ketika itu antum perlu untuk sujud dan menciumnya? Tidak, karena zahirnya tidak ada kecium aroma, maka udah suci. Apakah antum yang menyapunya? Bukan, hujan dengan izin Allah, maka sah. Sekarang ketika antum junub terus keluar rumah kemudian main futsal di hari Sabtu dalam keadaan junub. Oke? Nah, dari main futsal menuju ke kantor ada niatan pas di kantor mandi junub di kamar mandi. Makanya bawa anduk dia. Mau mandi di kantor. Ada enggak ya kayak gitu, ikhwan? Mandi di kantor ada enggak? Itu tuh. Tanya satu-satu. Antum junub ya tadi ya? Nah, kemudian ketika di perjalanan dari tempat futsal kemari kehujanan. Wah, sampai basah kuyup. Senang dia mandi hujan. Basah kuyup sampai kantor basah kuyup. Dan dia pengennya mandi hujan aja gitu. Pertanyaannya, hilang enggak junub dia statusnya? Kenapa tidak? Tidak ada niatan. Seandainya dia ada niatan pas wah hujan nih, udahlah saya niatin sekalian mandi junub. Mandi junub di atas motor. Iya, mandi junub di atas motor. Sah enggak? Sah dengan asal semua bagian tubuh kena air tersebut. Maka ketika dia udah selesai di parkiran, kemudian basah kuyup gitu, dia tinggal ganti baju. Udah enggak usah mandi lagi, dia udah sah. Tapi harus ada niatan. Itulah bedanya hadas dengan najis. Oke, paham di sini insyaallah? Oke. Kalau udah paham di sini kita lanjut ke nomor 1, hadis pertama. Coba tolong dibaca Syekh Arif, fadhil. Babul niyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tuhur ma tuhur huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kita baca juga ininya lanjutannya. Ada enggak? Apakah di situ disebutkan ininya? Akhrajahul arba'ah. Akhrajahul arba'atu wa banu Abi Syaibah. Aha. Lafdu lahu wasahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Oke. Baik. Antum perbagus lagi bacanya. Lagi grogi kenapa? Gara-gara tadi ada yang mandi junub itu enggak? Baik. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah antum tulis di dekat nama beliau dengan tanda kurung 50 W atau W57H. 5 W spasi 57 spasi H. Kita usahakan setiap sahabat nanti akan kita sebutkan tanggal wafatnya. Ya. Dan tolong nanti ingatkan kalau Anda lupa. Abu Hurairah nanti bakal banyak sekali nanti insyaallah. 57 Hijriah wafatnya, 57 H Hijriah, gitu aja singkatnya. W titik spasi 57 spasi H. Ya. Oke, W titik spasi 57 spasi H, kirim ke pagar 363 bintang. Itu Abu Hurairah ya. Taib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda tentang air laut. Maksudnya tentang masalah
suci atau tidaknya air laut. Sebelumnya akan Anda sebutkan di sini sebabnya, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka hendak menuju atau safar dengan kapal laut, ya, di laut. Hendak safar. Namun kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah afana tawaddau bima'il bahri ya Rasulullah? Apakah boleh kami wudu dengan air laut wahai Rasulullah? Kenapa? Kok mereka bertanya begitu? Karena mereka khawatir. Kenapa bisa khawatir? Karena air laut itu asin dan bukan untuk diminum biasanya. Seolah-olah ada perubahan hukum atau perbedaan hukum dengan air tawar biasa. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang status air laut dari segi suci dan menyucikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Baik, sekarang berarti ada dua istilah tambahan. Masukkan ke definisi, ke glosarium definisi antum. Ya. At-tahur ma'uhu. Tolong tisu, Syekh. Tisu. Tisu yang baru ada? Atau masker antum enggak apa-apa masker. Iya. Tadi istilah pertama apa? Tahur, oke? Tahur. Ya. Ada juga istilah berikutnya at-tahir, dan ada istilah ketiga apa tadi? Kok najis? Enggak, itu nanti najis. Istilah ketiga adalah maitah. Oke, kita satu hadis ini aja karena udah jam 9-an. Oke? Apa itu tahur? Tahur adalah tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Tahur adalah suci zatnya, mensucikan selainnya, itu tahur. Jadi air tahur adalah suci zatnya dan mensucikan selainnya. Ya, kata Nabi tadi apa? Huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu zatnya suci dan mensucikan selainnya, berarti bisa dijadikan untuk dia bersuci. Ini tahur. Oke, sudah ditulis tahirun li nafsihi atau li dzatihi, mutahhirun li ghairihi. Adapun tahir, maka dia tahirun li nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, tambahin ghairu. Ya, di sini berarti ghairu mutahhirin li ghairihi. Kalau tahir suci doang, maka dia suci zatnya tapi tidak mensucikan selainnya, itu tahir. Oke? Antum lagi nulis ya? Oke, anak kasih waktu antum nulis. Tadi asik nih kok kajian gini anak nulis ya. Antum lama ngukir nulisnya, anak sambil lihat highlight borak bisa nih.
Ini juga tolong ditulis. Nanti setelah antum selesai nulis, nggak apa-apa foto. Jangan foto dulu baru nggak nulis. Ya, Dimas ya, nanti di share ke grup ini. Iya, legenda nih tulisan Anda, insyaallah. Ayo cepetan. Asri'u, ayo. Antum udah nulis belum? Tulis dulu, foto-foto. Ntar selesai nulis baru foto. Kalau antum foto dulu nanti nggak nulis soalnya. Ayo, Anda kasih waktu 15 detik lagi. Wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sita, sab'a, thamaniyah, tis'a ashra, 11, 12, 13, 14, 15. انتهى الوقت. الطهور طاهر لنفسه مطهر لغيره, yaitu tahur adalah zatnya suci dan bisa mensucikan lainnya. Ini air ya. Tahir, kalau tahir itu cuma suci zatnya doang tapi tidak bisa mensucikan lainnya, jelas. Contoh tahur apa? Ya air pada umumnya, air sumur, air laut, air sungai, air keran dan seterusnya. Contohnya tahir apa? Air apa contoh? Fadhal. Air kelapa, air apa lagi? Susu, teh, selama enggak najis pokoknya. Kopi, air madu, umbel. Tahir umbel itu. Iya. Umbel tahir, baik yang padat maupun yang cair meleleh, semua tahir. Lelehan es doger, tahir apa tahur? Tahir. Dia nggak bisa mensucikan. Oke? Baik. Sekarang al-maitah. Tadi kata Nabi SAW, huwa, yaitu air laut, tahur ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Maka berwudu dengan air laut hukumnya boleh dan sah. Baik. Sekarang kemudian kata Nabi SAW, al-hillu maitatuhu, halal maitahnya. Bangkai, maitah itu bangkai. Ingat, bangkai dalam definisi orang Indonesia beda dengan bangkai dalam definisi syariat. Jangan disamakan. Karena kadang-kadang bagi definisi Indonesia itu berantakan, maknanya nggak jelas. Kadang-kadang orang misu-misu, bangke gitu. Nggak usah disebutin, nanti antum kesenangan ya. Nyebut orang bangke padahal mau mati. Bau bangke ini. Misalnya, bau anyir maksudnya. Tapi bangkai dalam bahasa syariat, istilah syar'i, ma mata min hayawanin bila zakatin syar'iyyah. Dimas, fotoin Dimas. Foto antum bagus gak? Bisa? Nah. Kalau yang ketemu di foto, wajah antum dibalik ke sini, jangan wajah antum di foto. Oke? Bangkai adalah apa yang mati dari hayawan. Ingat, hayawan di sini maksudnya bukan binatang saja, yaitu makhluk hidup, termasuk kita. Jadi hayawan di sini apa yang hidup, baik manusia maupun binatang. Adapun urusan jin, malaikat itu bukan urusan kita, karena gaib. Apa yang mati dari makhluk hidup masuk ke dalamnya manusia dan binatang tanpa zakatin syar'iyyah. Zakat di sini bukan zakat, bedakan zai dengan za. Za, zakat maknanya penyembelihan. Tapi zai, zakat itu zakat yang kita kenal. Nanti ada definisinya kapan-kapan. Oke, ini pakai za. Beda, jangan za, beda. Za, zakat. Tanya sama Ustaz Nasikhin makhraj. Mana beliau?
Ada nggak orangnya? Nggak ada orangnya loh dari tadi. Nggak ngerasa vibes-nya itu nggak ada gitu loh. Lagi nggak ada beliau? Izin? Meriang? Oh, senang dong berarti meriang. Taib. Pakai zakat. Beda dengan zai. Zai itu giginya di apa namanya? Sentuh. Zai. Tapi za terhalangi oleh lidah. Tanpa zakat. Zakat itu apa tadi? Penyembelihan syar'iyah. Penyembelihan syar'iyah, yaitu penyembelihan yang memang syar'i, penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Gitu loh. Kalau kambing disembelih bismillah Allahu akbar, ini zakat syar'iyah enggak syar'iyah, maka kambing tersebut dia tidak disebut maitah. Ya. Karena dia disembelihnya dengan penyembelihan syar'i. Kalau misalnya kambing mati karena berantem, nanduk satu sama lain, mati kemudian dia, maka dia disebut apa? Maitah, karena matinya tidak disembelih secara syar'i. Taib, antum ngelihat ular, kemudian antum tangkap dan antum sembelih, bismillah Allahu akbar. Kan disembelih itu, kan ular kan tubuhnya leher semua tuh, ya. Terus sembelih, bismillah Allahu akbar, mati dia. Apakah disebut bangkai atau tidak syariat? Ayo, bangkai bukan, maitah bukan. Ular itu hayawan, makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Mati. Di sini kan definisinya maitah tanpa penyembelihan syar'i. Maka ular yang disembelih itu dia bangkai atau bukan secara syariat? Bukan bangkai. Bangkai, kenapa? Karena penyembelihan yang dilakukan tidak syar'i. Kenapa gitu? Karena ia termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya, maka disembelih itu enggak mu'tabar, enggak dianggap penyembelihan itu. Ada kucing, antum sembelih, apakah dia jadi bangkai atau enggak untuk kucing? Bangkai, karena kucing haram dimakan, maka disembelih enggak dianggap dalam syariat, makanya tidak disebut zakat syar'iyah. Kambing loh, domba bahkan disembelih di kuburan untuk mayit ini, bangkai bukan? Kenapa bangkai? Karena penyembelihannya tidak syar'i, melainkan syirik. Gitu. Paham di sini? Ada tamu datang ke antum. Wah, masya Allah. Untuk menghormatinya, kemudian antum menyembelih seekor kambing, kemudian dimasak buat ngidangin buat tamu. Itu kambing bangkai bukan? Kenapa? Karena nyembelihnya bukan syirik, syar'i, nggak masalah. Paham di sini? Gitu. Di rumah antum banyak toke, ada tamu datang dan antum pengen menghormati dia. Kemudian antum sembelih itu toke-toke, antum panggang, kemudian ini. Apa sih? Toke, Mas. Loh, ya enggak maulah saya. Udah disembelih, Mas. Kira-kira ini bangkai bukan? Karena toke termasuk yang khabith, diharamkan untuk dimakan. Maka disembelih pun walaupun pakai bismillah Allahu akbar, bid'ah itu jadinya malah. Jadi bid'ah. Tasmiyah yang bid'ah. Ya begitu. Nah, hewan laut dikatakan oleh Nabi SAW apa? Halal bangkainya. Bangkai yang dimaksud di sini adalah bangkai yang merupakan hewan laut atau memang tinggal di laut, walaupun mungkin dia amfibi. Misal anjing laut dimasukkan ke hewan laut juga, itu yang lebih tepat. Buaya yang lebih tepat, bukan hewan air, karena dia bisa di darat lebih dominan, bisa. Kadang kalau misalnya air kering, air sungai kering, dia hibernasi di dalam tanah, bisa berbulan-bulan bahkan. Maka buaya ini lebih cocok dikatakan, walaupun amfibi juga, tapi dia bukan hewan air, walaupun sering di air. Gitu. Lebih tepat buaya bukan hewan yang halal dimakan. Walaupun sebagian ulama Malikiyah dan para ulama mazhab Hanbali belakangan itu menghalalkan buaya. Allah alam, mana menganggap buaya termasuk hewan khabith yang menjijikan, baik yang kecil. Enggak ada buaya ganteng, enggak ada. Buaya itu jelek semua. Ya emang kayak gitu bentuknya. Iya.
Antum kenapa kok tiba-tiba keinget buaya itu ada apa? Hah? Terkesan dengan buaya itu. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau ular air, wallahu alam insyaallah halal. Karena dia masuk ke dalam ular laut. Ular laut halal karena dia masuk binatang laut. Tapi kalau ular kadut dia haram. Walaupun disebut ular air, memang dominannya di air, tapi dia masuk ke dalam genus atau family ular, bukan binatang khusus air. Para ulama biologis pun mereka menganggap ini ular, bukan binatang air, ular seperti ular lainnya. Maka tetap haram ular kadut, baik kadut pelangi atau kadut belang atau kadut istiqomah atau kadut apa, pokoknya semua kadut-kadut itu tetap haram. Kadut empang atau apa, semua nggak boleh dimakan. Kura-kura, Anda belum bisa jawab. Nggak usah ditanya, itu nanti di bab at'imah. Itu ada tentang makanan, ada kira-kira 6 tahun lagi kita akan bahas insyaallah. Iya, 6 tahun lagi. Dimas sudah jadi asisten manajer itu 6 tahun lagi. Iya. Tapi Anda khawatir kolaps perusahaan nih kalau antum yang ini. Jadi kita udah berapa definisi? Hitung berapa definisi hari ini, ikhwan? Enggak lah, masa 4, 5. Bukan 6. Dari taharah udah. Khabath, hadath. Kemudian tahur, tahir dan maitah. Anda minta antum saling mengingatkan satu sama lain, saling mengingatkan maksudnya tadzkir, mudzakarah, sampai maklumat ini terpatri di hati antum, sampai antum paham. Kalau ini hal definisi-definisi yang antum paham, walaupun nggak hafal, paham, bisa membatasi sesuai dengan definisi ini, itu kedepannya antum belajar fikih sangat-sangat mudah. Kenapa belajar fikih itu sulit? Ini baru taharah. Itu banyak kasus. Kenapa banyak kasus nggak bisa kita paham? Karena tasawurnya itu nggak masuk. Kenapa tasawurnya masuk? Karena nggak belajar definisi. Oke, kita perlu belajar petanya benar gitu loh jadinya. Satu hadis cukup, 5 definisi. Insyaallah kedepannya hadis 2, 3, 4 insyaallah lebih mudah. Mudah-mudahan tiap dirasat kita akan menawarkan definisi insyaallah taala. Ya cukup sini aja insyaallah karena sudah jam segini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.